challenge lah Menteri Keuangan. Ya kan, dulu waktu zaman SBY, Menteri Keuangan Sri Mulyani nerbitin surat hutang bond dengan bunga 2%. Saya minta Sri Mulyani coba tukar itu bond yang saudara bikin dengan bunga sangat mahal, merugikan rakyat Indonesia 11 miliar dolar. Tolong tukar dengan bond dan pembiayaan lebih murah. Oh iya, kalau yang direfer kalau Anda bicara tentang IMF ini, kan ada negara advanced country seperti bahkan di Eropa yang debt to GDP ratio-nya itu sudah di atas 60, ada yang 80, bahkan 100%. Jadi untuk negara-negara seperti itu mereka pasti harus melakukan konsolidasi fiskal. Di dalam kurun waktu yang lebih panjang 5 hingga 10 tahun, The Global Risk Report 2021 mengidentifikasikan krisis-krisis yang kita juga sering dan sudah sering menyampaikan di berbagai forum. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Rizal Ramli ingatkan bahwa kehadiran IMF bisa lengserkan Jokowi. Tokoh nasional Rizal Ramli RR mengingatkan pemerintah bahwa kehadiran IMF bisa lengserkan Jokowi. Dengan membujuk Soeharto undang IMF, Wijoyo ceburkan Soeharto ke krisis multidimensi. Apakah sejarah akan berulang dengan SMI minta tolong ke IMF? Dengan menolak resep IMF, Mahathir membuat Malaysia nyaris tidak krisis. Tegas RR, Menko Equine era Presiden Gus Dur. Terkait dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang bakal memble, tidak ikut skenario pemulihan normal dengan garis biru, tapi bakal ikut skenario pemulihan memble, karena kebijakan ekonominya terbalik, tidak memompa daya beli menengah bawah, Imbu RR. Sejarawan JJ Rizal juga menambahkan, belajar dari proklamator Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit untuk diperbaiki. Semua pandangan tadi merupakan respon atas keinginan Sri Mulyani untuk mengundang IMF ke Indonesia untuk meminta bantuan dari IMF menangani hutang RI dan negara-negara berkembang dunia ketiga lainnya. Kegemaran Sri Mulyani adalah menumpuk utang dinilai semakin menjadi-jadi. Belakangan Sri Mulyani juga menerbitkan surat utang negara SUN untuk menutupi shortfall penerimaan pajak tahun lalu sebesar 128,9 triliun rupiah. Sementara dari target sebesar 1.198,82 triliun rupiah, realisasi penerimaan pajak tahun lalu hanya sebesar 1.069,9 triliun rupiah atau 89,25%. Ini kebijakan utang bisa membuat Mas Jokowi bakalan nyongsep ke bawah, ditarik ke bawah oleh SPG IMF Menko terbalik. Ujar Begawan Ekonomi Rizal Ramli di Jakarta ditulis pada hari Minggu 2 Mei kemarin. Adalah Sri Mulyani yang dimaksud Rizal Ramli sebagai Sales Promotion Girl atau SPG dari International Monetary Fund atau IMF. Utang RI pun kini lebih dari 6.000 triliun rupiah dan telah menjadi beban rakyat. Dusta dan dosa sudah menyatu di kalangan elit yang doyan ngutang. Sebelumnya diberitakan bahwa Sri Mulyani meminta Bank Dunia dan IMF melakukan hal ini demi pulihkan ekonomi. Governor Bank Dunia dan juga Alternate Governor IMF untuk Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menegaskan prospek ekonomi global semakin membaik ketika dunia memasuki tahun kedua pandemi. Kondisi ini didukung oleh program vaksinasi dan kebijakan yang digulirkan berbagai negara. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yaitu ketidakseimbangan pemulihan global. Sejumlah negara diproyeksikan akan dapat tumbuh positif di tahun 2021. Sementara negara-negara yang terpukul lebih keras memiliki proyeksi pertumbuhan yang jauh lebih rendah. Katanya pada pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional Kelompok Bank Dunia tahun 2021 yang dikutip dari keterangan pers pada Rabu 14 April yang lalu. Untuk menghadapi kondisi tersebut, Sri Mulyani mendorong agar Bank Dunia dan IMF sesuai dengan mandatnya senantiasa bekerja sama dengan berbagai rekan yaitu lembaga internasional dan juga sektor swasta serta seluruh negara di dunia. Tujuannya untuk meningkatkan akses terhadap vaksin, mengelola beban pembiayaan dan menerapkan strategi pemulihan pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, prospek ekonomi global yang positif saat ini diminta agar jadi momentum untuk mendorong pemulihan ekonomi global yang menyeluruh dan juga berkelanjutan agar mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Sri juga menyampaikan perhatian utama pemerintah Indonesia adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Fokus ini perlu ditunjukkan dalam bentuk investasi yang terkoordinasi dalam sistem pemberian layanan publik dalam rangka membangun, melindungi, serta mengoptimalkan sumber daya manusia. Keuangan publik juga memainkan peran penting dalam investasi pada sumber daya manusia. Prioritas keuangan publik meliputi program vaksinasi, peningkatan layanan kesehatan yang inklusif dan tangguh dengan memanfaatkan teknologi, pembelajaran dan keterampilan untuk semua khususnya bagi kaum muda dan perempuan, serta perlindungan sosial. Prioritas tersebut selain mendukung pemulihan juga memfasilitasi transformasi. Rizal Ramli pun juga menyentil Sri Mulyani yang minta saran IMF soal utang. Ekonom Rizal Ramli mengkritik keras langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam meminta bantuan IMF hingga Bank Dunia dalam mengelola utang negara itu tidak tepat. Rizal menilai langkah tersebut justru membawa Indonesia masuk ke dalam jurang krisis yang lebih dalam. Tidak tanggung-tanggung, mantan Menko Maritim ini menyebut Sri Mulyani merupakan Sales Promotion Girl atau SPG dari IMF. Dasar SPG Bank Dunia atau IMF. Kata Rizal Ramli dalam keterangan tertulisnya. Jika Indonesia kembali mengundang IMF, Rizal menyebut bisa berdampak pada ekonomi nasional. Dia menilai perekonomian Indonesia akan semakin hancur seperti tahun 1998 silam. Undang IMF lagi, ekonomi Indonesia akan makin hancur seperti tahun 98. Oleh karena itu, Rizal Ramli kembali mengingatkan sejarah hubungan Indonesia dengan IMF, khususnya tahun 98. Menurutnya, bukan keluar dari krisis moneter tahun 98, Indonesia malah terjerumus ke dalam krisis ekonomi hingga memantik kerusuhan di bidang politik dan keamanan. Saat-saat paling buruk, kata Rizal, ketika IMF mendikte pemerintah Indonesia di era tahun 98. Rizal Ramli masih mengingatkan bahwa kala itu dia menjadi salah satu ekonom yang diundang oleh pemerintah untuk bertemu dengan petinggi IMF di Jakarta. Alih-alih pemerintah berharap dukungan dari Rizal Ramli, mantan anggota tim panel ekonomi PBB itu justru menentang keras kehadiran IMF. Saya dulu ekonom yang menentang masuknya IMF. Saya bilang keras-keras, Indonesia tidak butuh IMF. Krisis akan makin buruk kalau IMF ini diundang masuk ke Indonesia. Hanya saja hal tersebut terlambat, Presiden Soeharto justru menaikkan perjanjian dengan IMF. Bosnya, Michael Kamdesus, menyaksikan momen penandatanganan tanggal 15 Januari tahun 98 itu sambil menyilangkan kedua lengan di dada. Sementara Soeharto membungkuk untuk menandatangani Letter of Intent. Inilah momen kekalahan Indonesia oleh IMF. Kekhawatiran Rizal soal IMF ini bukan tanpa alasan. Dia melihat beberapa negara malah terperosok semakin dalam. Benar saja, IMF segera mengeluarkan aneka kebijakan yang membuat situasi semakin buruk. Begitu IMF masuk, dia sarankan tingkat bunga bank dinaikkan dari 18% menjadi 80%. Banyak perusahaan langsung bangkrut. Selanjutnya, saran IMF untuk menutup 16 bank juga menuai polemik. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada perbankan Indonesia. Para nasabah ramai-ramai menarik uang simpanan mereka di bank. Dari sini pemerintah terpaksa menyuntikkan dana BLBI.